Halo saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita ada pada hari Kamis, tepatnya hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kita menyiapkan diri untuk mengambil bagian dalam doa pagi GKI Samanhudi. Mari kita menyiapkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan, untuk bersama-sama kita diteguhkan, diingatkan untuk terus melanjutkan hidup seperti yang Tuhan mau. Mari kita menyiapkan diri kita dan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang tak habis-habis dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh bangun di hari yang baru. Bahkan dalam kemurahan Tuhan kami ada pada sebuah perayaan gerejawi, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan biarlah lewat perenungan firman pada hari ini, kami boleh terus diteguhkan untuk terus melanjutkan pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan mulai, agar dengan demikian hidup kami boleh tetap ada pada jalan dan kebenaran Kristus. Roh Kudus menuntun kami agar firman yang kami terima pada hari ini boleh terus menggaung dalam hati dan pikiran kami dan membawa perubahan hidup. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1, saya akan bacakan bagi kita ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara dikasihi Tuhan, ketika hari ini kita merayakan perayaan gerejawi, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus, maka selalu saja yang menjadi perenungan kita adalah setelah Yesus naik ke surga, lalu setelah itu bagaimana dengan pergerakan, dengan perjalanan kehidupan beriman? Bagaimana Injil itu akan terus disebar atau dinyatakan dalam kehidupan kita pada waktu-waktu ini? Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa pasca kenaikan Yesus ke surga, pada akhirnya murid-murid diberikan kekuatan, kemampuan. Bahkan teks kita mengatakan bahwa mereka diberikan kuasa untuk melanjutkan pekerjaan yang telah Tuhan mulai. Nah, dengan begini saudara, kita mengingat perkataan Paulus dalam kitab Efesus pasal 2, bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disediakan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita tinggal di dalamnya. Jadi, apa yang disampaikan oleh Paulus itu menjadi suatu peneguhan untuk apa yang kita terima pada pagi hari ini. Tentang bagaimana setelah pada saat di mana Yesus naik ke surga, dia menjanjikan kepada para murid sebuah panggilan, atau dia memberikan kepada para murid sebuah panggilan untuk meneruskan karya pemberitaan Injil itu. Karena itu nats kita ada pada ayat yang ke-8, di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa maksudnya, saudara? Ketika dikatakan bahwa pada saat Roh Kudus itu dicurahkan ke atas para murid, ketika penolong yang lain yang Tuhan janjikan kepada para murid beberapa waktu yang lalu, ketika itu sampai pada para murid, maka mereka dikatakan akan menerima kuasa. Menariknya saudara, bahwa kuasa yang diberikan
oleh Yesus adalah sebuah kuasa yang memampukan mereka punya kekuatan untuk melanjutkan tugas pekabaran Injil, menyaksikan Kristus dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Kata kuasa diambil dari akar kata dunamos atau dunamit, berarti sesuatu yang punya daya ledak yang luar biasa, sesuatu yang menggemparkan, sesuatu yang membuat orang kemudian tercengang. Dan memang itulah yang terjadi pada waktu Yesus mengaruniakan para murid Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta nanti. Ada sesuatu yang begitu luar biasa, ada pengalaman-pengalaman adikodrati yang dialami oleh banyak orang yang berkumpul ke Yerusalem pada waktu itu. Kuasa seperti ini yang Tuhan juga hadirkan bagi saudara dan saya. Kuasa untuk memberitakan Injil, kuasa untuk menyatakan Injil dalam bentuk dan karya nyata di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan dikatakan di sana bahwa kamu akan menjadi saksiku. Pertama-tama bagi para murid, mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus mulai dari Yerusalem. Menariknya, mengapa dimulai dari Yerusalem? Kalau selama ini para murid pasca kebangkitan Tuhan mereka bersembunyi dalam ketakutan, mereka ada dihimpit oleh ketakutan dan kekhawatiran, maka karya pemberitaan Injil harus dimulai pertama-tama di tempat yang tepat dalam konteks mereka pada waktu itu. Dan Yerusalem menjadi sebuah tempat yang luar biasa, menjadi sebuah pusat peribadahan pada waktu itu, tetapi juga sekaligus menjadi pusat politik. Disitulah orang melakukan rencana-rencana untuk membunuh Yesus, dan dari situ jugalah Injil diberitakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan besar dan tantangan banyak ketika para murid akan memulai pemberitaan firman, mulai dari Yerusalem. Tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan harus digenapi, dimulai dari Yerusalem, dan akan berakhir sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi itu, saudara? Bumi ini bulat dan tidak berujung. Tapi ketika dikatakan sampai ke ujung bumi, artinya sampai sejauh di mana orang-orang percaya itu melangkah. Ujung bumi adalah tempat saudara dan saya berpijak. Dengan begitu, di mana kita berpijak itu menjadi ujung bumi kita. Dan disitulah firman Tuhan harus diberitakan dalam cara hidup kita, pemikiran kita, niat kita, kata-kata kita, dan semua yang kita upayakan untuk menyaksikan kasih dan karya Tuhan dalam hidup. Bagaimana kita memberitakan Kristus yang telah bangkit itu bukan saja dengan kata-kata, tapi juga dalam seluruh manifestasi hidup kita. Kita menyampaikan itu sebab Dia telah menjanjikan bahwa kita punya kuasa untuk melakukannya, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Persoalannya adalah, apakah saudara-saudara dan saya bersedia dengan sungguh-sungguh menjadi saksi-saksi Kristus untuk menyatakan kuasanya, kemurahannya, kabar baik yang telah Ia mulai bagi dunia, bagi masyarakat, bagi lingkungan di mana kita ada. Hari ini dunia membutuhkan bukan saja kabar baik, tapi tindakan baik dari semua orang, khususnya dari orang-orang percaya. Pada hari-hari ini, situasi bangsa dan negara kita, lingkungan kita membutuhkan karya-karya nyata, termasuk dari orang-orang percaya. Hari ini firman Tuhan mau mengajak kita untuk menyatakan pekabaran Injil sebagai saksi Kristus dalam wujud nyata kita, dalam perbuatan-perbuatan yang dapat kita lakukan. Oleh karena itu, mari saudara, dengan firman yang telah kita terima, kita tahu bahwa Tuhan menolong kita dan Tuhan menyertai kita dalam Roh-Nya yang kudus. Karena itu Dia membutuhkan atau Dia mengharapkan bagaimana saudara-saudara dan saya, Ia menghendaki bagaimana saudara dan saya menyatakan kesaksian itu di tengah-tengah dunia. Ritual keagamaan penting, tetapi mewujud nyatakan ritual keagamaan itu dalam karya-karya nyata, dalam perbuatan-perbuatan real yang dapat kita lakukan, itu jauh lebih menolong dan jauh lebih membuktikan bahwa apa yang Tuhan kehendaki tidak mati dalam percakapan, tapi dia wujud dalam perbuatan-perbuatan nyata kita. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita. Kiranya saudara dan saya punya semangat, punya kegembiraan dan kekuatan untuk meneruskan karya yang telah Tuhan mulai, untuk membawa Injil dalam praktek-praktek hidup kita yang lebih real lagi. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kemurahan-Mu kami ada pada pagi hari ini. Kami berterima kasih karena firman-Mu telah mengingatkan kami
tentang bagaimana kami boleh terus melanjutkan karya yang telah Tuhan mulai. Kami sadar bahwa karya itu bukan hanya tugas para pendeta atau para penatua atau para aktivis gereja, tapi karya itu menjadi karya kami semua, orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu biarlah kami boleh menjadi ujung-ujung bumi di mana firman Tuhan dihidupkan. Biarlah pijakan kami menjadi ujung bumi kami. Dan karena itu dimanapun kami ada, kemanapun kami melangkah, firman Tuhan akan terus dinyatakan di sana. Ada kabar baik yang boleh terus kami sampaikan bagi lingkungan, bagi orang-orang, bagi situasi dan kondisi di mana kami ada. Pada waktu-waktu ini dunia, bangsa dan negara, lingkungan kami membutuhkan kabar baik dan aksi-aksi nyata yang baik itu. Biarlah firman Tuhan boleh mendorong kami untuk terus menyatakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia dalam konteks kami masing-masing. Kami mau terus berdoa, menyerahkan situasi dan kondisi kami yang masih terus bergumul. Tuhan tolonglah masyarakat Indonesia, Tuhan tolonglah kami, supaya kami tetap setia pada protokol yang diupayakan pemerintah, supaya kami tidak mengabaikan setiap protokol kesehatan, kami tidak menganggap remeh situasi dan kondisi yang ada, tapi dengan bertanggung jawab, kami mau melaksanakannya dengan baik, sebagai wujud cinta kami kepada Tuhan, melalui cinta kami kepada bangsa dan negara dan situasi yang ada. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati pemerintah dalam segala upaya yang mereka lakukan, agar mereka tetap diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan kemampuan. Pun kami berdoa, menyerahkan saudara kami yang bergumul dalam berbagai pergumulan, tantangan dan kesukaran. Mereka yang sakit, mereka yang bergumul dengan ekonomi keluarga, mereka yang bergumul dengan pekerjaan atau usaha, mereka yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang ada di hadapan mereka. Tuhan, teguhkanlah mereka. Biarlah firman Tuhan juga boleh berbicara bagi saudara kami dan bagi kami semua, bahwa kepada kami Tuhan berikan kuasa. Kuasa itu menolong kami bukan hanya untuk memberitakan kabar sukacita yang Tuhan telah awali, tapi kuasa itu juga menolong kami untuk dapat menerobos benteng-benteng pergumulan, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu terus melangkah dalam kepastian iman untuk menyelesaikan segala sesuatu. Karena itu biarlah firman Tuhan boleh berbicara bagi setiap hati, dan biarlah setiap hati yang mendengarkan doa pagi pada hari ini boleh mengalami keterbukaan untuk menerima karya Tuhan, lalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menyusuri kebaikan yang Tuhan menyatakan. Kami bersyukur dan kami akan melalui hari ini dalam segenap tantangan dan pergumulan yang ada di dalamnya, dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah bersama-sama dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus, kami juga semakin dimantapkan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, mewartakan Kristus yang telah mati dan bangkit itu di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini semua doa dan permohonan kami, terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki, dan biarlah dalam cara itu juga kami boleh melanjutkan hidup dalam kepastian iman, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa dan menyatakan seluruh permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Lalu kami mohon biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus memberkati, menyertai kami semua dimanapun kami ada, dalam berbagai tantangan dan pergumulan, supaya kami dapat melalui itu semua bersama dengan Tuhan, dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Hari ini tentu menjadi hari libur bagi kita semua. Tuhan menolong, Tuhan memberkati supaya kita tetap semangat dan tetap gembira, tetap bersuka cita dan terus berdoa dalam kasih dan sayang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.